Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, saya akan memberikan beberapa saham yang bisa kawan-kawan pantau ya. Jadi menurut kawan-kawan nanti bisa kawan-kawan analisa. Nah, di sini ini adalah grup Sobat Oke Saham dan ini undangannya ada di deskripsi ya. Jadi kawan-kawan bisa masuk dan ini free. Nah, di sini saya tadi pagi di jam 10:02 saya merekomendasikan XL. Nah, XL alasannya apa? Ini ketika sini masih jam, lupa saya jam berapa ya tadi ya. Saya rekomendasikan ini jam 10 ya. Nah, XL ini ketika kemarin di hari Rabu itu ada spike volume tuh di sini ya. Ini sebelum jam 3 ada spike volume. Lalu ketika sahamnya turun ya berarti ini kan closing di sini nih. Aduh, sebentar. Closing di sini nih. Nah, closing di kisaran sini ya. Oh, di sini ya closing. Oh, di sini closing, ini closing. Lalu ada penurunan harga, tapi volumenya juga habis. Volumenya hilang atau tidak ada volume. Nah, ketika kita cek di chart daily-nya ya wajar ya turun ya berarti ya. Nih. Harganya turun, candle merah hari ini. Kita lihat koreksi hari ini masih dikategorikan koreksi tanpa volume. Makanya saya merekomendasikan XL ya. Ini 2090 by 2 2030. Sebenarnya saya mau merekomendasikan di bawah ya di kisaran harga 2000 sampai dengan 2040. Tapi waktu itu pas ketika saya rekomendasi di sini di 2090 ini kan saya masih agak ragu-ragu loh. Kenapa ragu-ragu? Karena ini sedang berada di EMA 200 di chart daily chart 5 menit. Nah, apakah akan turun mendekati 2030? Makanya saya rekomendasikan buy 2 2030. Alhamdulillah ya walaupun kita beli 2090 dan buy 2 2030 ini semua dapat ya. Dua buy ini dapat averagingnya di kisaran harga 2040-an ya. 2040 2050 dan hari ini closing XL itu ada di harga, kita lihat di sini ya analisanya XL. Ini saham XL ini adalah tipikal saham swing ya, tapi menurut saya sih cukup menarik dikarenakan untuk saat ini XL ini punya pola yang saya buatkan seperti ini. Polanya. Nah, kalau seandainya besok dia bisa jebol dari EMA 50 ya, atau di high kemarin yaitu di kisaran harga 2160 2170 lah dia bisa jebol itu. Potensinya dia akan uptrend untuk menuju ke 2400 sampai dengan 2500. Nah ya. Kalau dari sini sih memang tidak ada akumulasi dari net volume dan net 5D-nya hari ini negatif ya. Nah, hari ini negatif, tapi kalau saya perhatikan, nah, kenapa saya juga masuk di XL? Oke, ini. Kita ada screen ada chart yang menandakan melihat yaitu adalah garis tren, nah itu adalah garis warna putih ini. Garis trennya hari ini mantul ya dari 2030. Makanya tadi saya kabarkan kawan-kawan, selama XL bertahan di area 2030 ini menarik. Nah, alhamdulillah tadi mantul ya dari 2030 dan closing 2070. Ini cukup lumayan ya. Sudah dapat satu tikan lah saya di sini. Tapi ini target saya adalah di sini dia punya resist yaitu adalah 2170 di sini. Kalau ini jebol 2170 dia akan menuju ke 2300-an. Nah ya, kita akan melihat kenapa saya masih melirik XL ya. Menurut saya sih ini low resiko sih. Menurut saya ini adalah saham yang low resiko. Nah, dikarenakan juga stop lossnya cukup dekat dan juga kawan-kawan bisa perhatikan ini ya volume yang saya lihat tadi itu di sini itu masih ada ya di harga di atas ini. Nih, volume di atas ini. Lalu ketika dia turun, sini kan hilang tuh volumenya. Lalu tadi ada volume lagi tuh di sini. Nah, ada yang coba serok lagi di kisaran harga 2050. Tapi turun lagi dan 2030 mantul dia di situ. Untuk sekarang closing di 2070.
cukup lumayan. Nah, jadi selama bertahan di kisaran harga 2030, oke. Jadi kalau kawan-kawan yang baru melihat video ini atau belum gabung di Sobat Oke Saham dan mau masuk di XL, ini menurut saya adalah saham yang low resiko karena supportnya cukup dekat, yaitu adalah 2030 dan closing di 2070. Ini ya resikonya sangat-sangat kecil menurut saya ya. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan. Dengan target dekat tadi sudah saya katakan ya. Target dekat untuk SL adalah harga tertinggi di chart kemarin yaitu 2170 yang kemarin menyentuh lalu dia kempes ya. Nah, ini kebetulan sekali di sini juga adalah high-nya. Lalu di sini untuk high ketika sampai di situ dia jebol. Itu adalah 2160, 2170 itu adalah resist terdekatnya. Tapi bagi kawan-kawan yang sukanya agak gorengan dan juga ya mau cari cepat-cepatan ya menurut saya sih nggak cocok di XL, tapi ya semoga aja ya XL adalah salah satu saham yang cukup menarik. Lalu tadi saya juga merekomendasikan kita melihat karena di Oke Saham itu kita akan mencari saham-saham yang punya spike volume. Saham kedua adalah Temas. Nah, ini Temas nih saya rekomendasikan di 151 ya. Tuh, ini resist 151. Nah, dan kebetulan hari ini closing di 152. Alasan saya cukup oke karena di sini ada spike volume juga ya di kisaran harga di jam 9-an ya. Nih, jam 9-an ada spike volume. Kita akan lihat lagi seperti apa perkembangan dari Temas ya. Temas 5. Tuh ya, di sini Temas masih ya, volumenya masih ada dan juga belum ada volume buangan dan ini cukup oke. Kenapa? Karena stop loss dekatnya ada di harga 148. Close di atas itu oke. Karena kalau seandainya jebol di 148, support lanjutannya ada di harga 145 ya kawan-kawan, pinter-pinter kawan-kawan ya. Kalau kita melihat dari chart daily, seperti apa Pak Temas? Kalau saya kan di keluarga Oke Saham itu melihat volume ya. Melihat volume. Jadi kalau ada volume buy, ya kita ikut masuk di situ. Sembari kita lihat juga yang namanya trade book ya. Trade booknya apakah ada kekuatan buy yang cukup kuat atau enggak. Nah, di sini memang masih dikategorikan sideways ya untuk Temas. Ya menurut saya sih coba deh. Kalau kawan-kawan nggak mau nyari di saham sideways ya kita cari lagi ya next ya. Nah, jadi kita ini target kita adalah ke harga 160 up ya, 163-an. Nah, semoga besok sudah mulai ada volume. Besok semoga aja akan ada progres Temas. Nah, saya akan merekomendasikan lagi beberapa saham yang menurut saya masih sangat-sangat oke ya. Nah, tapi sebelum itu saya minta tolong ke kawan-kawan jangan lupa like ya. Like dan juga komen video ini, minta tolong sebentar. Jadi like, pencet klik like dan juga komen oke ya. Terima kasih ya yang sudah bantu saya untuk like dan juga komen. Nah, saham saya selanjutnya adalah Seger. Nah, Seger ini udah berulang-ulang kali saya rekomendasi. Perhatikan deh, minggu ini aja saya menganalisa Seger udah berapa kali. Nah, Seger ini masih dikategorikan bagus kalau kata saya ya. Ya, di sini kan sudah saya bahas waktu itu. Dia punya ada pola yaitu adalah head and shoulder invert head and shoulder ya. Tuh di sini. Untuk saat ini sih oke. Dan candle terakhir ada pantulan tuh di situ. Ada pantulan cukup kuat. Volumenya juga masih bagus. Akumulasinya masih bagus. Apakah masih oke, menarik? Nih, saya akan menjelaskan kenapa kita harus memperhatikan kekuatan volume buy. Nih, saya perhatikan ya di sini ya. Ini sangat terlihat sekali dari Seger. Nih. Oke, di sini ya. Seger ketika ada spike volume di sini nih. Oh, kurang jelas ya nih. Nah, di sini aja lah. Nih, di sini itu adalah candle sini ya. Nah, masih ada kekuatan volume buy di situ. Lalu tiba-tiba Seger turun.
Tapi kawan-kawan perhatikan, ada nggak sih volume buangan besar, yaitu adalah volume merah di situ? Tidak ada. Wajar kalau seandainya volume seger akan membuat pantulan. Nah, di sini pantulan ya. Makanya kita suka mencari saham-saham yang punya volume di situ. Selama belum ada volume buangan, kita akan kawal terus ya saham tersebut. Ya kalau seandainya dia koreksi, kita bisa cari untuk area mana sih yang bisa dijadikan support. Nah, untuk cari pantulan. Sama seperti hari ini saya punya Goto dan juga Arto ya. Arto tadi di keluarga Oke Saham saya sempat bahas ya, ketika saya serok dari harga 88. Nih. Dari di jam 9:30 Goto cut loss Pak. Oh, belum ya. Saya antri 88. Kenapa saya berani antri 88? Karena itu sebenarnya memang saya bertaruh sih sebenarnya, karena melihat kan beritanya adalah Goto itu TikTok itu masuk di Tokopedia ya, di situ katanya sih infonya. Nah, terus juga saya melihat ada akumulasi cukup lumayan sebenarnya beberapa hari yang lalu. Dan harga 88 adalah MA20 dan saya mencoba untuk masuk di situ. Dan alhamdulillah ya, dari 88 87 kena langsung mantul dan closing di harga 95. Goto sudah saya bahas bahwa Goto itu suka bergerak beraringan dengan yang namanya Bang Arto. Nah, Bang Arto, support terdekat itu adalah MA200, yaitu di harga berapa tadi MA200-nya ya? Lupa tadi. Arto tadi supportnya ada di 2840. Tadi saya sempat ajak juga ya untuk Arto 2480. Alhamdulillah tadi sempat hijau ya. Nah, itulah alasan kenapa kita sebenarnya harus mantau support dan juga volume yang ada di dalam. Segar menurut saya sih masih menarik. Untuk saat ini sih support dekat. Saya akan menyarankan kawan-kawan yang baru mau masuk di Segar itu adalah di sini. Nah, di sini di garis moving average itu ada di harga 2540. Nah, jadi kalau untuk saat ini Segar selama bertahan di 2540, kawan-kawan oke, sambil mantau volume ya. Di sini volumenya sih masih ada, menurut saya masih ada. Tuh, volumenya masih ada. Di sini volumenya masih ada, bertandakan bandarnya belum keluar di situ. Jadi masih akan digoyang terus menurut saya sih. Nah, itu ya, belum ada volume buangan, jadi kita akan kawal saham tersebut Segar. Ini juga yang membuat saya masih kawal, yaitu adalah PTPS. Nih, PTPS masih kita kawal. Tadi sempat saya bahas, sempat ke harga berapa tadi ya? 19 sekian ya. PTPS. Tuh. PTPS masih dikategorikan saham uptrend. Nah, dia masih di atas MA13 di sini, masih uptrend. Dan tadi saya sebenarnya sudah rekomendasi dari kemarin ya, di keluarga Oke Saham dari harga 100 di bawah 180, under 180 ya. Hari ini closing 187. Jadi masih menarik. Nah, alasan saya kemarin kenapa saya merekomendasikan PTPS adalah akumulasinya masih cukup gede dan juga volume ketika penurunan kecil. Alhamdulillah hari ini mantul ya untuk PTPS dengan akumulasi cukup oke. Nah, kita akan lihat, tadi saya sempat bahas ke kawan-kawan, PTPS selama belum ada volume buangan kita kawal terus. Nah, di sini volume buy. Di sini volume buy. Di sini memang ada volume sell tapi tidak terlalu besar ya. Dan ini masih ada volume buy. Jadi saya masih kawal PTPS dan stop loss kita adalah nih. PTPS ini sudah cukup lama sekali dia tidak menembus dari garis ungu di sini. Nah, ini mau dekati garis ungu dia mantul lagi. Jadi, ini adalah stop loss kuat untuk PTPS itu ada di harga 182. Karena kita kemarin saya sudah ajak PTPS dari harga sebelum 180 di bawah 180, malah ada yang HK juga di 182, nggak masalah kata saya 182. Yang penting kawan-kawan nanti kalau mendekati support kembali yaitu adalah garis ungu, kawan-kawan bisa serok lagi. Tadi saya sempat bahas ya kemarin.
Nah, walaupun kita punya harga seandainya 182 dan 182 kejebol, ya kita harus jual ya nggak masalah. Yang penting kita disiplin dengan area kita. Ya menurut saya sih PTW selama bertahan di atas 182, ya harapan saya sih dia akan ke harga 190 sampai dengan 200. Harapan saya karena kemarin sempat jebol jebol 200 kempes ya. Tapi akumulasi dan volumenya masih ada. Tuh, akumulasi dan volumenya masih ada. Jadi menurut saya sih PTPS masih berpeluang untuk naik. Oke. Nah, terakhir saya akan merekomendasikan saham film. Film ini juga berapa kali saya rekomendasikan ke kawan-kawan. Nah, alasannya apa sih kenapa saya melirik film? Cukup mudah karena film hari ini dia mantul dari MA20 di chart daily. Nah, dan hari ini juga sempat uji MA20 lalu dia mantul. Dia menandakan bahwa film mulai terlihat ada pantulan dan berusaha untuk naik kembali ke atas ya. Dan juga hari ini closing juga tepat di harga high kemarin yaitu 3.600. Wow. Kita lihat ya di situ. Akumulasinya hari ini tidak terlalu besar tapi menurut saya sih masih oke. Nah, di sini yang membuat saya menarik tadi saya sudah katakan, kita akan mencari volume buy di situ. Di sini volumenya bagus, lalu ketika sahamnya turun, nah turun di sini masih ada. Masih oke. Nah, stop loss quote yaitu adalah film di 3470 ya di sini. Jangan sampai dia buat low lagi. Nah, target saya adalah 3.700 sampai dengan 3.800. Ini sudah ada jelas-jelas loh targetnya. 3.700 dan 3.800. Semoga besok tercapai. Itu adalah beberapa rekomendasi dari dan juga analisa simpel dari Oke Saham. Tadi sempat kita bahas yaitu adalah XL, lalu ada Temas. Lalu tadi saya bahas apa ya? Oh, Seger, PTPS, lalu terakhir adalah film. Nah, bisa kawan-kawan pilih, ini adalah saham-saham saya semua. Selama masih bertahan di atas trading plan, menurut saya sih trading itu sungguh simple. Jadi kita tahu alasan masuknya kenapa, kita buat trading plan selama bertahan di atas trading plannya tersebut. Ya sudah, kita tunggu aja. Walaupun terkadang nggak gerak-gerak selama 2-3 hari, masih di situ-situ aja. Tapi selama bertahan di atas trading plan kita ya nggak masalah sih, kita hold aja. Karena kita buat trading plan itu pasti ada alasannya. Jadi kalau selama trading plan kita belum dijebol atau masih oke, ya sudah. Nah, ada beberapa saham saya yang beberapa hari masih stuck di situ. Alhamdulillah besoknya panen seperti itu. Jadi seperti itulah trading yang sangat simple. Jadi buat kawan-kawan belajar analisa dan juga buat trading plan dan beranikan untuk kawan-kawan menganalisa dan juga mencari saham sendiri ya. Catat alasannya belinya kenapa, buat trading plannya kenapa. Kalau seandainya gagal ya harus kenapa, harus berani. Dan kalau seandainya berhasil, ulangi terus cara tersebut. Oke, itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.